Selamat malam. Bagaimana nih kabarnya? Malam Kak, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Gimana nih untuk apa aktivitasnya sehari-hari? Apakah bekerja kah atau sekolah kah atau gimana? Ya untuk aktivitas yang Villa laksanakan untuk saat ini masih sekolah Kak. Masih sekolah. Itu Iya. kira-kira kelas berapa tuh sekarang? Alhamdulillah kelas 11. Kelas 11 ya. Berarti mungkin beberapa saat lagi lulus ya. Iya betul. Bagaimana nih untuk selanjutnya? Apakah mau dilanjut ke perguruan tinggi kah atau bekerja kah atau bagaimana? Ya kalau Villa sendiri berniat untuk melanjutkan kuliah Kak, karena emang cita-cita Villa kuliah gitu. Oke, oke. Untuk villa ini tinggal di asrama kah atau di rumah gitu? Ya untuk Villa untuk saat ini tinggalnya di asrama dikarenakan jauh dengan sekolah dari rumah ya, makanya Villa masuk asrama untuk dekat. Oh, mungkin untuk lebih menghemat waktu juga ya. Iya betul. Oke, oke. Nah, nih ya untuk bintang tamu ataupun untuk narasumber malam hari ini ada Villa dan kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya untuk Villa karena kita untuk ngobrol-ngobrol aja ya Iya. gitu santai aja nggak akan ditanya-tanya soal yang enggak deh Kak. Oke, untuk Villa nih apakah pernah nih, apakah di waktu kecil kah mengalami tentang hal-hal mistis nih, misalnya bertemu dengan mereka atau mendengar suara mereka atau merasakan keberadaan mereka. Awal kali itu merasakan hal tersebut kapan gitu? Iya Villa alhamdulillah bisa, bukan alhamdulillah ya, maksudnya eh ya mungkin emang di asrama ya, asrama Villa kan juga dulunya Belanda ya, dulu bekas Belanda, jadi Villa tiap hari ketemu mereka gitu Kak, dimulai Tiap hari itu. di tahun. Iya. Oke, oke, oke. Gokil ya. Terus itu setelah pengalaman itu, apakah ada pengalaman lain nggak gitu ya, selama kamu tinggal di asrama itu? Oh ada, waktu itu Villa di tahun 2018 sama teman Villa ada 2 orang, kita saling menantang, saling challenge buat nonton G30 SPKI di jam 12 malam tepat, dan itu di tanggal 30 Oktobernya langsung ya. Kita bertiga itu nonton G30 SPKI dengan keadaan lampu mati, nggak ada penerangan apapun, dan kita sambil nyemil-nyemil ya keripik gitu deh. Terus di jam 3 pagi kan itu filmnya selesai 3 jam ya. Nah pas udah jam 3 pagi Villa jatah tiket kamar, Villa nyapu. Nah ketika Villa megang kasur pendamping, kan Villa ada pendamping ya, pendamping kamar gitu. Nah pendamping kamar ini pulang terus Villa kebetulan waktu itu nyapu pas di kasur pendampingnya Villa. Nah pas Villa pegang itu ada orang lagi tidur selimutan, kakinya dingin banget. Terus Villa tanya, Mbak sakit kok Mbak gak pulang? Dia diem
udah dong, mungkin emang masih tidur ya. Villa Villa tinggal, Villa lanjutin nyapu, Villa ngepel, dan teman Villa juga ke kamar iseng-iseng bangunin pendamping Villa itu, dan teman Villa juga megang itu emang sama halnya yang Villa pegang, kakinya dingin banget, terus tangannya juga dingin. Dan ketika azan subuh pas Villa tengok udah nggak ada dan bekasnya panas gitu. Gitu Kak ceritanya. Oke. Itu temen kamu ada yang pegang, Iya, ada yang megang juga. terus merasa hal yang sama juga gitu. Iya, awalnya saya doang tuh, Villa doang yang ada orang yang tidur gelisah banget, tapi siapa? Pendamping nggak mungkin dong, pendamping kan pulang. Dan ternyata ya pas Villa pegang di jam 3 pagi tadi, yang pas lagi nyapu, emang ada yang tidur, tapi kakinya dingin banget, super dingin gitu. Gokil ya. Tapi itu nggak ada suara sama sekali, atau cuman kesentuh doang gitu. Enggak, alhamdulillah enggak sih. Oke. Dan emang itu posturnya nggak aneh-aneh gitu ya, kayak orang aja gitu. Iya, itu kayak orang tidur biasa gitu Kak. Dan itu memang bukan salah satu dari kalian. Bukan. Ih, serem ya. Oke. Terus itu setelah itu kalian apa yang kalian lakuin? Ya kita saling bertanya-tanya, yang semalam siapa yang tidur katanya. Mereka ya teman saya maupun saya pun bingung, karena emang pas dicari orangnya udah nggak ada pas azan subuh, dan itu nggak balik-balik. Oh, itu kalian kan pegang tuh. Nah, terus pas setelah megang langsung tidur atau gimana? Siapanya, kitanya? Ah, Tidak. oh, jadi si makhluk yang kalian pegang itu kalian biarin aja gitu atau gimana? Iya, cuma kita pegang doang, kirain pas dipegang itu langsung hilang kan, ternyata enggak, pas azan subuh baru tuh hilang. Oh, itu di kasur itu. Iya, di kasur. Waduh. Terus itu kalian tidurnya gimana dong? Serem mungkin. Ya kita tidurnya jam 6 pagi Kak. Oh, oke. Dan itu memang kalian pegang itu, yang kepegang itu, yang kesentuh itu cuman kakinya aja gitu. Iya, soalnya mau ditelusurin nggak berani kan, dikirainnya orang gitu. Tapi dingin gitu. Iya, tapi dingin banget. Wih, mantap ya. Itu setelah itu apakah ada kejadian yang mungkin paling nggak bisa kamu lupain tuh? Yang paling nggak bisa dilupakan adalah waktu itu di tahun 2014. Saya itu kan suka bangun pagi ya. Jadi saya itu waktu itu nyuci jam 1 pagi, dan itu saya pas nyuci dibantuin sama tengkorak. Wah, Tengkorak itu apa bisa tahu itu tengkorak itu gimana? Kesentuh apa gimana?
Iya kesentuh karena di asrama villa ini kan ada 2 tengkorak ya. Yang satu buat praktek. Sebenarnya dua-duanya buat praktek sih. Cuman villa nggak tahu yang satu itu emang tiap malam jalan gitu. Emang Oh, tengkorakan yang di tengkoraknya doang kelas-kelas tuh. itu. Iya, jalan ke bawah. Wih, gokil. Itu tahu jalan. Emang teman-teman yang lain ada yang mengalami gitu atau gimana? Ada, selain villa ada juga yang bantuin bilesin pakaiannya kayak gitu. Oh, iya iya. Itu gimana tuh ceritanya kamu bisa dibantuin awalnya itu? Awalnya waktu itu saya villa itu kan emang lagi nyuci, terus udah villa sikatin kan. Nah villa itu mau ngambil molto dulu tuh ke kamar lah. Terus pas villa balik habis ngambil molto, nah itu tuh pakaian emang udah bersih, udah airnya tuh emang udah ganti semua. Dan ternyata di situ ada tengkorak yang lagi diri, kebetulan kesenggol. Terus dia cuman geraung-geraung gitu. Oh, kesenggol posisinya itu tengkoraknya lagi berdiri. Iya, Eh, itu pagi itu. iya jam 1 pagi. Wih, sendirian gitu kamu. Iya, Eh, berani juga ya. Sendirian jam 1 pagi nyuci. Oke oke. Tapi nggak ada suara atau gimana gitu. iya kalau suara ada, dia cuma kayak geraung, kayak gitu. Oh dia si tengkoraknya itu bunyi kayak gitu. Iya, Wih, gokil ya. Oh ya, untuk ini nih untuk tahun-tahun kemarin bagaimana tuh? Apakah ada pengalaman juga nih? Wah, kamu kenapa? untuk kemarin-kemarin nih, gimana? Apakah ada pengalaman-pengalaman yang serem gitu? Kemarin-kemarin, oh ya, kemarin-kemarin villa baru aja kemarin villa habis ketawain sama kuntilanak. Itu posisi suaranya di mana tuh? Di belakangnya villa. Waktu itu villa emang keseringannya villa kejadiannya malam sih. Iya lah, soalnya kan eksistensi mereka di malam hari gitu ya. Kalau di siang kan Tapi ada loh kepanasan ya. kak. Iya tapi ada. Villa pernah ngalamin yang di siang hari. Oh ada juga itu. Iya. Jadi Itu waktu itu pas ah, selesai senam, kan di asrama di senam ya. Selesai senam villa mau minum, dan di kamar emang gak ada siapa-siapa. Villa waktu itu inget banget semua pada keluar, pada belum masuk. Ketika Villa masuk baru nyopot sepatu sebelah, tiba-tiba ada yang ketawa, ih, suaranya kick banget. Dan itu di itu bukan atas bukan temen kasur. kamu, Kenapa? bukan temen kamu gitu yang sengaja gitu. Bukan. Oh oke oke. Terus gimana? Kamu lanjut masuk atau gimana? Enggak, aku langsung ngambil sepatu aku yang copot, aku langsung lari. Itu jam berapa itu? Itu sekitar jam 9. Pagi. Iya, Wih, berarti eksistensi mereka di asrama kamu itu
sangat kuat ya, dan juga memang itu sudah beredar cerita juga gitu bahwa di sana itu banyak yang seperti itu. Banyak Kak, karena emang dulunya ini tuh sebelum jadi asramanya yang Villa tempati ya, dulunya bekas kuburan, penjajahan Belanda, rumah sakit, jadi udah campuran. Oke, oh iya iya iya. Berarti ada banyak sekali kejadian-kejadian di masa lalu yang mungkin membuat aktivitas mereka itu seolah-olah itu tempat mereka gitu ya. Iya betul. Oke oke. Tapi itu di sekolah kamu itu apakah sama juga? Alhamdulillah kalau di sekolah Villa nggak ngalamin sih, paling emang lebih keseringannya di asrama gitu. Oke oke. Tapi itu kamu takut nggak sih untuk eh, sekarang-sekarang nih kalau ngalamin hal yang seperti itu? Kalau awalnya sih takut ya Kak, cuman semakin kesini semakin bersahabat kita. Wih, Karena emang nggak sering. oke oke. Eh, Memang sih jika kita sudah bisa adaptasi ya, mungkin kita sudah nggak ngerasa aneh lagi ya. Iya betul. Oke, oke. Tapi tetap aja mungkin ya jika kan kayak mereka itu datangnya biasanya tiba-tiba gitu kan. Ya, tetap aja bukan takut ya, Iya, jatuhnya jadi kaget gitu. iya betul. Iya 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 iya. Em, itu kamu berarti sekarang itu di kamar 4 orang. Iya di kamar. Itu kamu yang tempat apa yang kamar kamu tempatin itu yang ada suara-suara ketawa di pagi hari itu kamar yang itu atau udah pindah? Bukan, udah pindah. Kalau kamar yang Villa tempatin, ini tuh kamar bekas apa ya? Di lantai 2 tuh katanya dulu itu ada apa ya, pernikahan massal apa ya kalau nggak salah. Terus Oh, kamar ini itu ada yang suka ngelempar makanan gitu, tapi entah makanannya dari mana. melempar makanan tapi sampai masuk itu makanan ke dalam kamar. Iya, Oh, itu tapi itu berbentuk apa tuh makanannya? kayak kayak gorengan anget, kayak donat, kayak pisang gitu, pokoknya dari atas. Oh, itu jam berapa tuh biasanya? Jam di siang hari juga ada, tapi lebih sering di malam hari. Oh, malam hari sekitar. Jam 11 setengah 12-an. Tapi itu benar-benar hangat, benar-benar ada gitu makanannya orang-orang. Iya, teman-teman kamu pada tahu gitu. Iya, tahu. Oh, oke oke oke. Kadang emang Terus temen-temen ada yang suka iseng nggak tuh? Pernah nyobain gitu atau gimana? Enggak, untungnya enggak sih. Eh, Berarti langsung kalian buang aja gitu. Iya, karena emang nggak ada yang ngaku. Oke. Itu sekarang pun masih suka ada tuh yang seperti itu. Suka ada. Oh, waktu itu juga di bulan puasa kemarin tuh ada gorengan yang bekas, bukan bekas lagi ya, maksudnya kayak habis digigit terus ditaruh di bawah. Tapi nggak ada yang makan. Ada aja gitu. Tapi kalau nyampe ada suara-suara atau apa kontak fisik itu nggak ada. Kontak fisik yang tadi Villa ceritakan aja sih. Cuman temennya Villa tuh ada yang sempat dipijit juga jari jari kakinya sama mereka.
Oh, yang jelas itu bukan orang ya. Bukan. Itu sekitar jam berapa tuh? Itu sekitar jam 1 katanya. Oh, dia lagi tidur gitu. Iya, dan langsung dilempar sejadah, dan yang mijit itu yang gak balik-balik lagi. Oke, oke, oke. Tapi itu suara-suara ada nggak? Suara-suara paling tangisan aja sih. Awalnya tangisan. Oke, itu terdengar di atas kah atau di luar atau di mana? Di samping kasur temen. Gokil, guys. Oke, oke, oke. Nah, terus ini nih selama kamu bercerita apa nih yang kamu rasain? Soalnya kan kamu menceritakan tentang mereka yang ada di wilayah mereka sendiri gitu, apalagi di ruangan yang kamu tempati gitu. Apakah ada aura-aura gimana gitu? Sebenarnya yang Villa rasakan sekarang takut sih. Oke, itu pasti ya, itu pasti. Iya, itu. Oke, oke. Tapi apakah ada sesuatu hal yang mungkin kan gini nih, kalau kita bercerita tentang mereka ya otomatis sama dengan kita mengundang mereka lagi untuk datang gitu ya. Eh, ya seperti memanggil mereka gitu ya secara tidak langsung, dan mereka akan otomatis datang biasanya. Nah, sekarang apakah kamu mendengarkan suara ataupun merasakan hal-hal yang ganjil gitu atau gimana? Ya barusan mungkin kakak nggak dengar ya. Tadi barusan 5 menit yang lalu Villa baru mendengar ada yang ketawa, tapi nggak tahu siapa yang ketawa karena teman-teman udah pada tidur. Oh, oke, ketawa suara cewek gitu. Iya, Itu di mana tuh suara gitu? di sini, di dalam kamar ini. Baru aja. Oke, oke. Ya mungkin mereka atas atau panggil ya. Baik, untuk itu asrama laki-laki apakah ada juga di sana? Asrama laki-laki juga ada. Kadang kata teman Villa yang cowok ya, ada yang mainin biola, ada yang ketawa-ketawa juga di belakang kamar, ada yang iseng juga, ya kayak gitu lah. Itu iseng, tingkat keisengannya itu seperti apa tuh? Iseng ini apa, kayak nyolek orang lagi tidur gitu, jadi kebangun gitu, dikiranya dibangunin gitu. Oh, oke, oke. Terus itu yang main biola itu memang di sekitar asrama ataupun di asrama cowok itu ada biola. Ada yang nyimpan biola di dalam kamarnya. Iya, iya, iya. Dan itu punya orang itu gitu atau punya sekolah? Iya, punya orang itu. Sering dimainin Oh, di jam 1 malam. tapi nggak nyampe dikeluarin gitu biolanya dari tempatnya gitu, pindah atau gimana? Di dalamnya pas emang diraba sama si pemiliknya, emang di dalamnya nggak bunyi. Pas udah ditinggal bunyi lagi. Wih, berarti apa? Angker juga ya, bisa disebut angker banget ya. Berarti banyak gangguan. Tapi itu pernah nggak sih ada yang kesurupan atau gimana gitu? Ada. Waktu itu Oh teman ada. Villa kesurupan. Dia minta kembang melati sama darah.
waktu itu, cuman nggak diturutin kan, akhirnya dikeluarin gitu, terus minta ke kuburan mau nengok ibu gitu. Maksudnya yang minta ke kuburannya temen kamunya atau yang masuknya itu? Bukan yang masukinnya, karena mungkin kuburannya misah kali ya, cuman Villa juga nggak tahu sih, karena emang Villa dengar langsung seperti itu. Itu tahun berapa tuh kejadiannya? Tahun 2020 lalu. Oke, berarti Masih masih baru, masih anget-angetnya ya. Iya, Oke, itu kejadiannya di mana tuh? Di dalam asrama ya, di dalam kamar atau gimana? di dalam kamar. Itu teman apa? Teman sekamar kamu. Bukan, teman sebelah, kebetulan Villa lagi main gitu. Oh, itu malam-malam juga gitu kejadiannya. Itu jam 8 malam. Jam 8 malam. Itu nyampe jam berapa tuh bisa dikeluarin? Sampai jam 9 sih Kak, karena emang waktu itu langsung dipegangin 3 orang, yang satu ya baca-bacain gitu. Terus itu yang bantu baca-baca ya, yang maksudnya yang ngeluarin itu oleh kalian gitu, teman-teman aja atau kalian manggil ustaz atau gimana? Kita manggil, waktu itu kan kebetulan Sapam ada yang pintar agama ya, jadi kita panggil Sapam buat ngeluarin itu. Oh, ya. Jadi itu berlangsung 1 jam ya? Iya, Wadah. Itu baru pertama kali kejadian, ya maksudnya itu pertama kali yang kamu alamin itu ya, selama di asrama yang keserupan baru itu aja atau sebelumnya pernah mengalami juga gitu? itu aja. Oh iya aja. Oke, oke. Itu sih seru juga ya kalau misalkan kita main-main ke sana gitu ya, penelusuran gitu ya, Boleh, untuk boleh, boleh banget. mengetahui gitu ya. Mungkin nanti kita jika ada waktu dan kesempatan kita main-main ke sana untuk menelusuri tempat itu ya, karena ini sangat menarik juga nih ya untuk keluarga Nanda nih. Dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh Villa ini, um, karena di setiap mungkin setiap tempatnya itu um, ditempati oleh mereka gitu, walaupun ada orang yang beraktivitas juga gitu ya. Siap, siap, siap. Baik, untuk Villa, terima kasih ya udah nemenin kita di malam hari ini, Iya Kak, dan sama-sama. mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di sana ya. Mungkin kita bisa penelusuran ke sana jika diperkenankan juga di sana ya. Main-main aja lah ke sana gitu ya. Iya, siap. Ya. Oke, terima kasih banyak Bella ya. Iya Kak. Oke, baik untuk keluarga Nanda semuanya. Tadi sudah kita berbincang-bincang bersama narasumber kita pada malam hari ini yang menceritakan tentang pengalamannya di sebuah asrama ya, dan untuk membersihkan waktu juga karena waktu telah menunjukkan 0:34, kita putarkan saja cerita kedua pada malam hari ini. Dan cerita kedua pada malam hari ini adalah menceritakan tentang seseorang yang diberikan sebuah cermin ya oleh orang tuanya ya, khususnya oleh ayahnya.
Jadi judul cerita kedua pada malam ini yaitu Cermin Peninggalan Ayah. Bagaimana selengkapnya kita pendengarkan saja cerita pada malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap pantang terus di Ananda Radio, Radio Sumingin Bandung, media inspirasi keluarga kita. Dan selalu ingat, lihatlah sekeliling kalian, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, karena kalian tidak sedang sendirian. What's up, guys? This is Zed. Hey, this is Selena Gomez.